Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Hancur dan kecewa. Siapa juga yang nemuin Om? Kebalik kali. Tanpa ekspresi, El menatap Leon yang sudah berjalan beberapa langkah itu. Entahlah, mengapa rasanya sesakit ini. Lirih Leon mengelus dadanya yang sesak melihat sikap El. Padahal sedari awal aku tahu El hanya terobsesi terhadapku. Tapi mengapa setelah aku tahu dari El, rasanya sesakit ini? Batin Leon berjalan dengan langkah lebarnya menuju parkiran. Leon tak punya kata lagi untuk menjelaskan seberapa hancur dan kecewa perasaan mendapati kenyataan bahwa memang ternyata El selama beberapa bulan ini mengejar yang hanya karena terobsesi. Dari kejauhan, Leon menekan remote kontrol mobilnya untuk membuka pintu. Lalu begitu sampai, dia langsung masuk ke mobilnya. Tidak, ini berlebihan. Mengapa rasanya sehancur ini? Lirih Leon yang sudah duduk di depan kemudi itu mengelus dadanya yang terasa aneh. Sudah banyak sekali deretan wanita yang pernah menghiasi hari-hari Leon. Tapi baru El lah yang bisa mengacaukan hati dan perasaan Leon. Sampai Leon benar-benar merasakan sakit. Teriak Leon memukul kemudi mobilnya. Dengan suhu tubuh yang sudah panas dingin, Leon menyalakan mesin mobilnya lalu langsung merancap full gas mobilnya. Leon terlalu cepat menaruh hatinya pada gadis kecil yang datang hanya untuk bermain-main dengannya. El, frustasi Leon berteriak tak karuan dalam kecepatan kencang mobilnya. Apa Om, pelani dikit, El takut, kata gadis kecil yang duduk di bangku belakang itu, merasa ngeri dengan kecepatan mobil Leon yang jauh di atas rata-rata. Aduh, keluh El saat Leon merem mendadak sehingga kepala El terbentur ke kursi depan tempat Leon duduk. Setelah berhenti di tepi jalanan lebar yang cukup sepi pengendara, Leon menatap ke belakang dengan mata yang begitu menyorot pada El, yang tahu-taunya berada di dalam mobilnya. Numpang Om, kan kata Om gak boleh jalan kaki karena panas. Jawaban manis gadis kecil itu seolah tak terjadi apa-apa. Keluar, suara tipis Leon yang terdengar begitu tegas sampai El merinding mendengarnya. Tapi, aku bilang keluar, suara tegas Leon yang mulai meninggi. Gak mau, jawab El lalu berbaring memunggungi Leon yang masih menatapnya tajam itu. Setengah mati Leon menahan emosinya yang mungkin bisa saja meledak saat ini juga. Melihat tingkah El tidur memunggunginya itu. Kau sudah bosan hidup? Pertanyaan mendalam Leon yang siap menancap full gas mobil. Mati sama Om, tanya Leon sekaligus sebuah anggukan yang semakin membuat Leon emosi. Bahkan tangannya sudah bergetar menahan emosi melihat El yang berkata seperti itu. Ayo Om. El berbaring menghadap Leon, bahkan berani mengajak Leon yang sudah diambang amarah itu mati bersama. Leon turun dari mobilnya, lalu membuka pintu di dekat kepala El berbaring. Keluar, peringatan Leon untuk terakhir kali pada gadis kecil yang benar-benar begitu menguji kesabarannya. El duduk bergeser ke pintu yang masih tertutup, menjauhi Leon yang berdiri membuka pintu itu. Gak mau, El mau sama Om. Kalau Om mati, El juga mau mati juga. Jawab El menatap Leon yang ekspresi wajahnya sudah sangat parah itu, sampai wajahnya memerah. Tanpa berpikir panjang, Leon masuk ke mobil dan duduk tepat di sebelah El, lalu menarik gadis kecil itu ke atas pangkuannya. Pintu mobil Leon kembali tertutup. Teriak El saat Leon memaksa mencium bibir El. Satu tamparan di pipi Leon dari El, yang terlihat sangat marah, tidak lagi santai seperti tadi. Bibir El terlalu manis, membuat Leon ingin merasakannya lagi. Gadis kecil itu menangis terisak-isak sampai tubuhnya bergetar, merasa dilecehkan oleh Leon. Menangis lebih keras, kata Leon tersenyum memeluk gadis kecil yang sudah terisak di pangkuannya itu. Entahlah,
Mengapa amarahku yang hampir meledak langsung hilang ya setelah menciumnya? Batin Leon yang masih memeluk El itu menjilat bibirnya. Om jahat, El benci, benci lihat Om. Tangis El memukul dada Leon dengan air matanya yang terus berderai. Leon tidak menghiraukan perkataan El setelah mengecup pipi El. Dia kembali memeluk gadis kecil yang duduk piring di pangkuannya, sampai tak bisa bergerak. Om udah lecehin El, tangis El takut. Bukan dilecehkan sayang, itu hanya ciuman, sepasang kekasih biasa melakukannya, kata Leon memberitahu kenyataan yang biasa terjadi. Selama ini, El gak pernah melakukannya. El selalu jaga buat suami El kelak, jujur El yang masih sesenggukan. Bukankah Om yang akan jadi suami kamu? Pertanyaan sekaligus pernyataan Leon yang sekarang punya kesabaran menghadapi bocil ini. Leon akan menikahinya. Enggak, Om gak lulus seleksi. Suara parau El menatap Leon hambar. Leon tersenyum lebar mendengar ucapan El. Oh, jadi bocil ini sengaja membuat aku marah sampai ambang batas kesabaranku. Supaya dia bisa tahu bagaimana aku sebenarnya. Batin Leon dengan senyum tertarik. Leon menatap El yang masih menangis itu. Berkelas sekali cara main bocil ini sampai pria dewasa sepertiku tidak sadar. Rutuk Leon pada dirinya sendiri. Kenapa gak lulus? Tawa Leon menutup mulut menahan tawa. Om jahat, El benci sama Om, teriak El begitu marah. Bahkan akan menampar Leon sekali lagi. Sudah tidak sayang lagi sama Om? Tanya Leon pada gadis kecil itu sambil tersenyum. Enggak, El benci. Om pecat, tangis El, tangannya masih terangkat hendak menampar Leon. Oke, maafin Om deh, udah ngelakuin sesuatu yang gak seharusnya sama El. Lembut Leon memegang pipi El dengan kedua tangannya, lalu menghapus air mata El dengan ibu jarinya. Semakin Leon berkata begitu, semakin deras air mata El, sampai garis kecil yang ceria itu bersedih dan berubah murung. Enggak, El harus tetap ceria, gak boleh kayak gini. Rasa Leon melihat El yang tiba-tiba terlihat murung itu. El, kamu masih suci kok, jangan gitu ya. Kok kamu murung sih? Coba Leon takut, bahkan tak bisa membayangkan jika tindakan spontannya justru merusak mental El. Mungkin bagi pria dewasa seperti Leon berciuman dengan lawan jenis itu hal biasa, apalagi dengan kekasih. Tapi tentu tidak. Bagi anak SMA seperti El, dia akan merasa dilecehkan jadinya. El, jangan nangis lagi. Om janji akan nikahin El. Malam ini juga Om datang ke rumah El. Tapi jangan sedih gini ya. Leon benar-benar jadi merasa bersalah melihat El yang terus menangis. Ya, jangan nangis lagi. Leon mengusap air mata yang jatuh di pipi El. Tapi nanti Om bohong, mewek El, takut semakin terisak. Bahkan menarik rambutnya frustasi. Enggak El, Om janji. Lembut Leon memegang kedua tangan El. Om janji akan nikahin El, oke? Jangan sedih lagi, kata Leon menghibur gadis kecil yang menangis sampai murung itu. Om mau nikahin El karena tanggung jawab udah nyium El. Tanya El menatap Leon begitu dekat, sampai Leon merasa tatapan itu menembus hatinya. Bukan cuma itu, tapi karena Om beneran sayang sama El. Senyum lebar Leon menghapus air mata El agar tidak menangis lagi. Tapi El belum tamat SMA. Ucap gadis polos itu menatap Leon sayu. Kalau begitu, kenapa udah desak Om buat nikahin? Tawa pria dewasa itu melihat gadis kecil yang masih duduk di pangkuannya itu. Tapi El suka Om. Nanti Om nikah lagi sama wanita lain. El gak mau, Om punya El. Posesif gadis polos itu memeluk leher Leon. Gadis polos itu beneran jujur apa adanya pada pria dewasa di depannya. Astaga, berarti El benar hanya terobsesi terhadapku. Batin Leon membalas pelukan El, walaupun dengan perasaan tak karuan. Sekarang jawab pertanyaan Om dengan jujur ya, pinta Leon sambil merapikan rambut El. Pertanyaan apa? Tanya El balik. Pokoknya harus dijawab jujur, tegas Leon, ingin memastikan bagaimana perasaan El terhadapnya.
Apa alasan kamu ngejar Om semenjak pertama kali kita bertemu? Itulah pertanyaan yang selalu Leon cari jawabannya. Karena kurang logis rasanya. Jika gadis belia seperti El menyukai pria dewasa seperti Leon, di saat puluhan remaja laki-laki juga tumbuh di sekitarnya. Ya, karena El suka sama Om. Jawab El singkat, padat, dan jelas. Ya, tapi apa yang kamu sukai dari Om? Itulah pertanyaan yang langsung terbesit di pikiran Leon. Kalau cuma ganteng dan kaya raya yang bikin El jatuh cinta padanya, banyak kok pria lain. Mungkin El bisa mendapatkan yang lebih dari Leon, apalagi dia masih muda. Ya, suka sama semuanya, Om. Jawab El santai menikmati ekspresi bingung Leon. Salah satunya, pinta Leon agar dijawab. Di balik diam dan cuek Leon, sebenarnya dia sangat bingung dengan gadis belia seperti El yang tiba-tiba mengejar-ngejarnya. Seumur hidup Leon belum pernah dipepet oleh wanita yang benar-benar tulus, hanya ingin bersamanya. Seperti El kalau dikejar karena popularitas dan materi. Leon sudah biasa mengalaminya. Jawab, desak Leon. Nanti dijawab marah, kata El yang menunduk itu menatap Leon. Gak akan marah, yang penting kamu jujur, tegas Leon. El suka ini, tuyuk El malu-malu. Film apa yang kamu tonton, sampai otak bocil sepertimu seliar ini? Marah Leon menampar pelan paha El saat gadis kecil itu menunjuk dada dan perut six-pack Leon, yang masih tertutup kemeja dan jasnya. El cuma suka nonton film action barat yang banyak menampilkan aktor six-pack. Jadi sejak itu El suka pria six-pack. Jawab El jujur. Lalu dari mana kamu tahu kalau tubuhku six-pack? Tanya Leon heran, karena Leon adalah pribadi yang penuh private. Sekalipun post foto di akun sosial medianya itu adalah foto dengan pakaian casualnya. Kan terasa. Jawab bocil itu malu-malu bersandar ke dada Leon agar tak ditatap lagi. Sejak pertama bertemu, tegas Leon merasa belum puas dengan jawaban bocil polos ini. Kan transparan Om, kelihatan di balik kemeja Om, geli El. Tangannya sudah menyentuh sesuatu yang selalu ingin dia sentuh sejak dulu. Eits, gak boleh, nanti kalau kita sudah nikah. Larang Leon memegang tangan El, lalu keluar dari mobil, serta meminta El pindah ke depan. Om pelit, hujat El. Belum 1 menit El menyentuh tapi sudah dilarang oleh Leon. Padahal sedari dulu El ingin sekali meraba perut six-pack. Iyalah, kamu pikir saya murahan. Formal Leon tersenyum kecut, merasa menang karena punya keunggulan sekarang. Om gak asik, cibir El. Aku bisa saja membiarkanmu leluasa El. Tapi kalau aku yang kebablasan seperti tadi bagaimana? Batin Leon tak ingin kejadian tadi kembali terulang. Leon tahu, El itu hanya ingin bermain dan sekedar menyentuh untuk menghilangkan rasa penasarannya. Kapan kamu tamat SMA? Tanya Leon yang fokus menyetir itu. Pasti lama Om. Baru juga semester ganjil. Jawab El. Leon hanya bisa membuang nafas yang kasar mendengar jawaban El. Cie, yang gak sabar mau nikahin El. Tawa gadis kecil itu sampai mata bulatnya menyipit. Kamu tahu berapa umur Om sekarang? Tanya Leon dengan seulas senyum hambar. 34, jawab El. Tepat sekali, yang membuat Leon langsung menyernyit saat tebakan El begitu tepat. Kau menyelidikiku, bocil. Tanya Leon yang sudah langsung punya jawaban melihat senyum geli gadis kecil itu. Kekeh El melihat tatapan menyorot Leon padanya. Jika kamu tahu Om setua itu untuk bersamamu, kenapa masih mengejar? Tanya Leon heran. Kan Om ganteng, kayak masih umur 25 tahun. Pendapat El yang merasa Leon sangat awet. Om pakai pengawet ya? Tuduh El yang membuat Leon cemberut. Apa kau melihat ada formalin di tubuhku? Ketus Leon sangat tahu kalau El sedang mengolok-oloknya.
Iya, ini formalinnya. Tunjuk L pada pipi Leon. Mana? Leon langsung memutar kaca depan mobil ke arahnya begitu berhenti di depan rumah L. L, teriak Leon kaget serasa kena setrum. Dikecup gadis kecil itu tiba-tiba. Dan yang lebih mengesalkan lagi setelah turun, L membanting pintu mobil Leon sekuat tenaga. Eits, tas L ketinggalan. Senyum lebar gadis nakal itu tanpa dosa setelah mengecup pipi Leon. Dengar baik-baik, kau adalah milikku om. Tunggu aku tamat SMA. Tegas gadis kecil itu dengan galak, berupa banteng yang kokoh membatas diri Leon. Leon masih terpaku menatap L yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Leon masih tak menyangka L seberani itu terhadapnya sekarang. Bocil nakal itu. Senyum-senyum Leon menyentuh pipinya yang habis dikecup L. 2 minggu kemudian, kamu jadi ketemuan sama Alvin Glenn? Tanya L saat mereka tengah menuju parkiran sepulang sekolah. Janjinya sih jam 4 sore nanti L, tapi aku ragu juga. Cemberut Glenn. Ragu kenapa? Ya aku malas ketemuan sendiri, lagian aku juga baru kenal dia, kata Glenn. Baru kenal? Bukannya kamu tahu hal detailnya Glenn tentang dia? Tawa meledek L. Tapi aku selama ini hanya mengaguminya, lirih Glenn membayangkan wajah tampan anak STM itu. Ya, apa salahnya memulai Glenn? Lelah L. Tapi aku gak nyaman pergi ketemuan sendiri. Tak pede Glenn merengek. Iya deh, nanti gue temenin, kata L memeluk sahabatnya itu. Beneran? Girang Glenn. Iya. Sebenarnya L malas banget temenin orang ketemuan. Tapi apa sih yang enggak buat sahabat? Bersambung.